Kita akan secepatnya untuk menerapkan 15%, ya. Kemarin juga sudah dijelaskan secara panjang lebar. Oke, next ada nggak yang itu? Dua lagi ya mungkin ya, jangan terlalu banyak. Satu pertanyaan lagi. Pertanyaan ketiga itu ada peribahasanya orang jadul. Bicaranya begini, pohon gaharu, pohon cendana, sudah tahu bertanya pulang. Ya itu jawabannya. Iya. Oke. Ya, itu jawabannya. Oke. Pak, izin, saya Mentari dari CNBC Indonesia. Satu pertanyaan Pak, Danantara tadi barusan menyebut membuka peluang untuk masuk jadi pemegang saham di Bursa Efek setelah demutualisasi ini terjadi gitu. Bagaimana komitmen OJK untuk menjaga pengawasan independensi bursa, mengingat ini kan nanti akan ada intervensi pemerintah setelahnya kalau misalnya Danantara masuk gitu Pak. Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya. Tentunya ini semuanya akan kita kaji ya secara secara kondusif gitu ya, proporsional, bahwasanya kita akan welcome kepada siapapun pemegang saham ya. Ya, jadi kita tentunya akan welcome kepada itu sesuai dengan undang-undang. Next, ada nggak? Ya, selamat sore siang Pak, saya Dais dari Stockwood. Mau melanjutkan tadi soal free float, seandainya itu diterapkan dan emiten melepas barang di bursa, siapa yang akan membeli? Apakah likuiditas kita cukup? Yang kedua, apa peran Danantara, BPJS Tenagakerja dan Taspen dalam menjaga IHSG seandainya banyak asing yang out dari market kita? Terima kasih. Iya, kalau misalnya untuk untuk yang free float untuk kenaikan itu, jangan pernah kita underestimate ya, bahwasanya demand itu ada. Ya, teman-teman bisa lihat ya, bahwasanya sekarang ini beberapa hari transaksi terakhir itu sudah mencapai 40 triliun, ya, 40 triliun. Dan kemarin itu 61 triliun, ya. Jadi kami melihat bahwasanya potensi itu ada, ya. Kami melihat bahwasanya demand untuk ke 15% itu ada. Pak Inarno, saya Yuliana dari Kontan mau tanya, kan sebenarnya poinnya MSCI itu adalah keterbukaan transparansi, tapi kenapa perbaikan yang OJK dan Bursa lakukan itu malah menaikkan free float? Apakah itu permintaan MSCI juga atau gimana? Maksudnya kenapa ada opsi menaikkan free float, dan kenaikan free float ini kan dari akhir tahun lalu Pak, kan Bapak juga udah bilang di DPR kenaikan akan terjadi secara bertahap. Betul. Tapi kenapa tiba-tiba langsung 15%? Kan dari kenapa nggak 7,5, 10 terus ke 15? Kenapa tiba-tiba 15%? Terus kenapa tiba-tiba tadi juga ada opsi demutualisasi? Maksudnya kenapa nggak fokus di 2 poin pertama aja? Kenapa ada dua? Oke, itu ya. Maaf ya, kalau untuk yang free float itu tanpa dengan MSCI, memang itu adalah target kita. Pertama adalah pendalaman pasar, liquidity. Jadi kita tetap akan melakukan free float. Ya, terkait dengan berapa persen, seberapa persen. Kita tetap optimis bahwasanya 15% itu tercapai. Oleh karena itu kita nggak perlu 10 atau 15, langsung 15% kita optimis bahwasanya itu bisa terlaksana. Kalau yang berikutnya, udah itu ya, nggak salah ya. Tiba-tiba bahas demutualisasi. Nah, demutualisasi sebetulnya itu adalah sudah masuk dalam P2SK, nggak ada kaitannya, ya, gitu ya, nggak ada kaitannya. Mungkin satu lagi aja ya, jangan kamu dong, kamu udah kan. Dijawab Pak pertanyaan kedua, peran antara BPJS Tenagakerja dan lain-lain untuk membantu menjaga IHSG ketika banyak asing yang outflow dari market kita. Tentunya itu mereka mempunyai policy masing-masing. Ya. Dalam PMK 118 itu sudah dibuka bahwasanya BPJSTK dengan Asabri itu bisa membeli 15% free float. Ya. Jadi sudah ada itu, tapi tentunya keputusan ada di mereka. Ya. Mungkin saya tambahkan yang gitu ya. Ini sebenarnya bagian dari pendalaman pasar dan juga pengembangan dari pasar modal yang terjadi dimanapun di seluruh pasar modal yang sudah berkembang di dunia ini, yaitu
investor institusional, utamanya dari dalam negeri, memainkan peran besar dalam perkembangan dari pasar modal. Di satu sisi, dilihat dari segi pasar modalnya, itu tentu menambah likuiditas dan juga potensi untuk pengembangan. Dari sisi lain, dari kacamata investor institusional itu, memang mereka memiliki akses lebih luas lagi kepada instrumen-instrumen dalam hal ini yang ada di pasar modal yang cocok dengan risk appetite maupun juga dengan struktur dari apakah pengembalian, apakah dividen, apakah pengembangan yang dibutuhkan oleh pengelolaan dana yang mereka investasikan dalam portofolio. Jadi dimanapun pada akhirnya tidak akan ada pasar modal yang bisa berkembang baik kalau investor institusionalnya tidak berperan penting di pasar domestik. Oke, Pak. udah mungkin ya. Pak. Atau satu lagi aja ya, satu lagi siapa nih, kanan apa kiri nih? Boleh yang perempuan ya, maaf ya. Makasih Pak, saya Prima dari Bloomberg. Pak, saya mau memastikan jadi kapan nanti akan ditunjuk PLT untuk dirut bursanya, apakah pekan depan? Ya itu aja, makasih. Segera, tentunya segera, gitu ya. Mungkin itu ya, udah ya. Terima kasih ya. Oke, makasih ya.